langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Presiden Joko Widodo, Jokowi kerap melakukan reshuffle atau bongkar pasang kabinet selama hampir 2 periode memimpin Indonesia. Bongkar pasang kabinet biasanya dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan dan perimbangan politik, terutama di antara partai koalisi. Jika melihat komposisi yang ada saat ini, menteri yang dilantik oleh Jokowi tidak hanya dari tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat, tetapi juga dari kalangan politikus. Seperti diketahui, Jokowi bersama wakilnya yakni Ma'ruf Amin pertama kali melakukan reshuffle pada tanggal 23 Desember tahun 2020, di mana pada saat itu diperkenalkan 6 figur baru dalam kabinet berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133/P tahun 2020 tentang pengisian dan penggantian beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2020. Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara detail mengenai ini. Yang paling penting satu aja, urusan ini jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan. Dan yang kedua yang berkaitan dengan bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani. Rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan.
kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Silakan Menteri Keuangan. Kemudian pada tanggal 28 April tahun 2021, Jokowi kembali melantik 2 Menteri Kabinet berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang pembentukan dan pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Melalui perubahan terbaru tersebut, Kepala Negara sekaligus memperkenalkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Investasi. Dalam kabinet-kabinet di bawah kepemimpinan Jokowi mayoritas menteri yang menjabat dari partai politik. Adapun tokoh partai politik yang saat ini menjabat sebagai menteri dari Partai Golkar antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian dari Partai Gerindra, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.